Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Selamat berjumpa kembali ya dengan channel Basori Official. Kali ini saya akan membacakan ya dari kawan yang sudah menulis yang bertanya lewat WA. Ini adalah saya bacakan, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ya, maaf MF itu disingkat maaf. Maaf Romo Kiai. Alhamdulillah ya amin. Saya orang biasa ya. Saya pengen ATM saya terisi 10 miliar. Dia bertanya ya. Dia ingin ya ATM-nya itu terisi 10 miliar. Amalan dan sholat apa yang perlu saya lakukan untuk bisa terkabulnya hajat saya tersebut? Amalan apa dan sholat apa yang perlu saya lakukan agar hajatnya terkabul, agar punya ATM-nya itu 10 miliar. Ya, yaitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang akan saya jawab nanti ya. Ya, kawan-kawan, apa kabar semuanya dimanapun Anda berada, baik yang sudah mendukung channel ini maupun yang belum. Yang baru ketemu ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Insya Allah termasuk andil dalam bidang dakwah. Baiklah, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan. Ya, ayo doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahmanu ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami ya Allah, yang kami sengaja maupun yang tidak. Ya Allah, saya memohon, berikanlah rezeki yang melimpah ya Allah. Lunaskanlah hutang kami ya Allah. Dan jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan solehah ya Allah. Dan hidupnya istiqomah ibadahnya ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita yang pendek tadi ya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum saya menjawab ini ya, jangan lupa sahabat-sahabat, kawan-kawan dimanapun Anda berada yang doanya merasa belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa tetap selalu berdoa terus ya. Karena doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah perintah dari Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya akan aku beri. Ya, tapi Ustadz, saya selalu berdoa ya, yang minta uang sekian miliar kok belum diijabah. Ustadz, ya itu adalah sabar. Yang perlu diingat ya, adab doa itu yang menghalangi. Nah, yang menghalangi doa kita itu ya, mengapa doa-doa kita belum terijabah, diantaranya adalah berbuat dosa. Nah, itu adalah yang menghalangi apa itu doa-doa kita ya, yang menjadi yang dosa-dosa kita. Ibaratnya itu yang ini sering saya mendengarkan ya, dosa itu kayak rem mobil itu loh. Kita adalah ngegas terus, berdoa terus, usaha terus, kemudian kita rem tangan, kita berbuat dosa terus, ya tidak bisa jalan. Itulah ibaratnya ya. Nah, maka ayo kita semakin baik istiqomah dalam ibadah dan istiqomah dalam apa itu sholawat dan lain sebagainya. Ya itu ya kawan-kawan ya. Baiklah, saya jawab ya. Ini tadi adalah sambil mendengarkan, sambil menengok YouTube ini, ayo kita tulis doa-doa kita agar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau nulis di
YouTube ini adalah yang mengaminkan orang banyak, tidak hanya saya sendiri. Ya, ayo doa kita tulis. Jangan lupa ya sahabat-sahabat ya, doa itu harus diawali dengan sholawat. Nah, doa itu adalah diawali dengan sholawat, karena kalau tidak dibacakan sholawat, doa itu adalah akan melayang-layang, tidak sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibacakan sholawat, baru doa kita. Ya itu ya, insya Allah ya akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, kita jawab ya. Amalan apa ini tadi? Amalan dan sholat apa yang perlu saya lakukan? Ya, saya menjawab ini adalah berdasarkan dari apa itu pesan dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya dari sumber-sumbernya atau dari ulama-ulama. Ya, baik ulama dari mana saja yang termasuk ulama. Ini adalah sumbernya dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan salah satu pesan beliau, siapa yang ingin hidupnya itu senang, ya, bahagia, sehat walafiat, hartanya melimpah sampai miliaran. Nah, itu pesan beliau ya. Hartanya itu luas sekali, bisa jangankan 10 miliar ya. Kalau sudah namanya menjadi orang yang kaya raya, itu adalah banyak hartanya. Maka yang ingin tadi, yang bertanya tadi, khususnya yang kawan yang bertanya ini sengaja tidak saya jawab, tidak saya sebutkan namanya ya. Ini syarat yang pertama menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, siapa yang ingin banyak rezekinya, yang melimpah rezekinya, satu adalah kerjakan sebanyak-banyaknya sholat sunnah. Itu syarat yang pertama. Tadi kan nanya amalan dan sholat apa. Yang perlu dikerjakan sebanyak-banyaknya adalah sholat sunnah. Sholat sunnah itu kayak apa? Sholat sunat itu contohnya ya sholat sunat qobliyah duhur. Itu contohnya. Ba'diyah duhur. Nah, kemudian qoblal asar. Kemudian adalah ba'diyah maghrib, qoblal isya, ba'diyah isya. Itu adalah sholat sunnah. Ya, kemudian adalah malam, termasuk sholat tahajud, sholat hajat, sholat banyak sekali istikharah, kemudian sholat tobat, itu kan sholat sunnah. Kemudian kalau siang atau pagi sholat duha, itu adalah kata Imam Nawawi. Itu dikerjakan. Utamanya lebih baik lagi adalah dikerjakan di masjid. Nah, itu ya. Jadi kalau yang sholat duhur, asar, maghrib itu Pak, ya itu sudah jelas karena itu adalah wajib. Karena kalau itu ditinggalkan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu malah dosa. Wajib itu adalah berarti siapa yang mengerjakan mendapat pahala dan siapa yang meninggalkan adalah mendapat dosa. Nah, ini ya, itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, ya syarat yang kedua adalah memperbanyak sholawat. Ya, syarat yang kedua itu adalah memperbanyak sholawat. Sholawat itu redaksinya kan banyak. Ya, ada yang sholawat pendek, ada sholawat panjang. Sholawat pendek itu adalah Sallallahu ala Muhammad. Itu diperbanyak. Nah, itu saya sudah membaca 10 kali, 20 kali. Itu memang banyak, tapi ya tidak banyak. Paling tidak adalah sedikitnya itu adalah 1000. 1000 itu saja sedikit. Kalau kita membaca itu sedikit, 1000 itu adalah kurang lebih 30 menit, 20 menit. Nah, yaitu itu kita nggak kerja ya tetap kerja. Ini namanya adalah ikhtiar batin atau jalur langit. Ya kita ya tetap kerja aktivitas biasa.
Nah, kalau membaca salawat sampai 1000 itu, oh kalau membaca salawat 1000 itu bisa sesudah Isya, atau karena salawat ini adalah amalan yang luar biasa. Mengapa luar biasa ya amalan salawat ini? Memang apa itu beda dengan yang lain. Allah memerintahkan zakat, Allah memerintahkan sholat, Allah memerintahkan haji, tetapi Allah tidak melaksanakan. Tetapi kalau sholawat ini di dalam Al-Quran, Allah beserta malaikat pun bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, memang orang-orang yang beriman ini, orang-orang yang percaya. Nah, orang-orang yang percaya, maka kalau ada kawan ya, masa ada ATM terisi, ya ATM terisi dengan berkahnya sholawat itu bisa juga dengan dari hasil kita, dia kerja, bisa juga dari apa itu dari saudara-saudara kita, bisa juga mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu berkah sholawat. Ya itu dari Allah, ya memang dari Allah, dan keyakinan ya itu semuanya yakin. Dan sudah banyak orang yang mendapatkan ATM-nya itu terisi tidak dari membanting tulang dan memeras keringat. Oh, itu ya. Jadi kerja ya tetap kerja, tetap biasa. Yang riadoh ini ya tetap dijalankan terus dan istiqomah. Itu jangan ya tadi istiqomah. Sholawat ini memang luar biasa ya. Selain Allah beserta malaikat bersolawat, siapa yang membaca sholawat 1 kali pasti Allah berikan 10 rahmat dan dihapuskan 10 dosanya. Itu ya, itu sudah banyak hadis-hadis yang menerangkan. Ya, itu 10 rahmat. Itu kalau sekali, dan 10 penghapusan dosa. Kalau 1000 berarti kan membaca sholawat 10.000 itu dapat 1000 itu dapat 10.000 rahmat. Kemudian dosa kita dihapus 10 dosa kita. Nah, itu maka perbanyaklah membaca sholawat. Nah, kemudian yang ketiga itu kata Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, siapa yang ingin banyak rezekinya, satu tadi adalah kerjakan sholat sunat dengan sebanyak-banyaknya, 2 adalah memperbanyak sholawat, 3 adalah memperbanyak istighfar. Nah, pendeknya astagfirullahaladzim, nah, panjangnya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nah, itu apa itu istighfarnya diperbanyak, setidaknya sesudah sholat, ya sesudah sholawat. Kalau yang sudah biasa bangun malam jam 3 itu bisa sholawatnya itu sampai 1000, kemudian ditambah dengan istighfarnya 200 atau 100, bisa ditambah dengan sholat sunatnya, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, begitu. Nah, itu ya. Jadi ada 3 syaratnya yang ingin melimpah rezekinya. Kalau sampai 10 M itu Pak, ya kalau Allah sudah menghendaki jangan kok 10 M. Nah, jangan kok 10 M, sebanyak-banyaknya pun bisa. Itu kalau Allah sudah menghendaki. Dan semua itu adalah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan kita terus mengerjakan sekian kali terdapat, bukan itu. Jadi ridho Allah yang kita cari. Ridho Allah, maka membaca sholawat ya karena Allah, membaca niat sholatnya ya karena Allah, semuanya karena Allah. Kalau Allah sudah ridho, jangankan 10 M, 100 M pun akan dapat kita. Ya itu ya, jadi syaratnya saya ulangi, yang pertama adalah kerjakan sholat sunat sebanyak-banyaknya, kemudian memperbanyak sholawat, kemudian memperbanyak istighfar. Semoga dengan jawaban ini kawan yang bertanya tadi adalah semoga paham ya, puas ya, dan saya doakan semoga kawan yang bertanya ini yang ingin punya tabungan di ATM-nya 10 miliar, semoga Allah ijabah, amin amin ya robbal alamin. Ya, demikian, semoga menjadi motivasi kepada kawan-kawan, dan bagi kawan-kawan yang sudah komen ya di kolom komen ya, itu semuanya adalah saya jawab.
Semuanya saya jawab, benar yang saya jawab bentuk video seperti ini, ada yang langsung saya jawab di situ. Jadi insya Allah saya jawab, yang penting adalah sabar saling mendoakan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.